Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Mutahara dengan NIM A11 2024 16064. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai proyek saya, yaitu dataset hepatitis, menggunakan dataset hepatitis. Pertama-tama, di sini saya menggunakan dataset hepatitis yang berisi itu informasi medis pasien hepatitis. Masalah utamanya itu untuk memprediksi apakah seorang pasien akan selamat, yaitu live, atau meninggal berdasarkan gejala klinis dan hasil laboratorium. Kemudian, kategori masalah ini itu masuk ke dalam kategori klasifikasi karena kita memprediksi label kategori 2, yaitu kategori live sama day. Kemudian targetnya sendiri kita menggunakan kolom kelas. Bisa dilihat pertama kita import terlebih dahulu. Di sini ada pandas, kemudian pandas, terus sklearn, matplotlib, dan seaborn untuk visualisasi. Kemudian di sini kita masukkan linknya. Ini kita konekin, terus kita mountain ke Google Drive. Nah, ini udah berhasil. Kemudian load data. Nah, kita masukkan datanya yang kelas S6 steroid. Kita ambil dari sini. Kita tulis satu persatu. Nah, hasilnya benar-benar nih. Di sini kan datasetnya berhasil dimuat. Jumlahnya ada 155 dan jumlah kolomnya 20. Sesuai dengan ini. 155, terus ininya juga 20. Hasil, kemudian informasi tipe data di sini kebanyakan integer sama float. Kemudian kategori tipe data, itu di sini class remove target dari kategorikan fitur itu kelas fitur numerik ada 20, kelas X6 steroid itu yang tadi target variabelnya kita tadi kelas. Nah, di sini sampel data. Sampel datanya kita mengambil dari 5 baris pertama. Misal 0, 1, 2, 3, 4. Ini selalu dimulai dari 0 ya. Terus, distribusi target variabel. Kita langsung ke sini aja. Nah, distribusi target variabel itu bisa dilihat ini yang biru itu yang live itu ada sekitar 123 yang pasien live, sedangkan yang die atau meninggal itu ada 32 pasien. Nah, ini tuh tidak seimbang ya teman-teman, atau bisa dikatakan imbalance. Tidak seimbang. Jadi, untuk kejadian seperti ini, karena terjadi ketidakseimbangan data, yaitu 123 pasien live dan 32 pasien die. Untuk itu, saya menggunakan stratified sampling agar proporsi kelas tetap adil saat pembagian data. Kemudian, nah, ini fitur numerik. Untuk fitur numeriknya, bisa dilihat. Nah, ini ada yang edge-nya tinggi, terus ada yang hanya di sebagian samping, terus samping kanan kiri, ini tinggi, ada yang 100 tuh. Kemudian yang ini box plot fitur. Oh ya, untuk ini kan tidak rata ya teman-teman, ada yang ke sini ke kanan ke kiri nggak rata. Itu kita bisa menggunakan karena ada outlier dan distribusi yang tidak normal. Inilah saat mengisi data kosong, saya memilih median imputation karena bukan rata-rata. Median itu jadi lebih stabil terhadap median tuh lebih stabil gitu kalau digunakan. Kemudian
Sini ada ini, box class. Kemudian Blogspot class itu bisa dilihat. Nah, ini pendeteksi outlier. Jadi, gambar ini tuh di sini saya menemukan banyak outlier, terutama pada fitur bilirubin sama yang Scott. Temuan ini tuh sangat krusial. Kemudian untuk untuk setelah itu saya pastikan tidak ada data duplikat dan melakukan ordinal encoding agar data kategori itu bisa dibaca oleh komputer. Jadi kan di sini ada check missing values. Kita cek. Nah, terdapat nih beberapa missing values yang ditandai dengan simbol tanda tanya. Saya memperbaikinya dengan tadi median imputation atau mengisi nilai tengah. Karena visualisasi boxplot itu ditemukan banyak outlier, khususnya pada bagian ini, yang mana? Yang bilirubin sama yang tadi ini, Scott. Median itu lebih stabil terhadap outlier dibandingkan mean. Kemudian, sebagian besar fitur numerik itu tidak terdistribusi normal. Jadi, tadi nggak seimbang gitu ya, imbalance datanya. Kemudian, missing values. Nah, kemudian data preparation. Nah, di sini kalau misalnya mau dibersihin datanya, kemudian menghapus kalau tidak ada yang mau dihapus, ya nggak usah dihapus. Nah, ini kan imputation untuk numerik yang tadi kita menggunakan median atau nilai tengah. Ini hasilnya, ini categorical, terus ini setelah di cleaning atau, nah di sini tidak ada missing values atau data sudah bersih. Data itu sudah bersih, jadi tidak usah itu missing values. Kemudian ini infonya ada 20 kolom. Kemudian, hapus duplikat jika ada. Jika ada data yang duplikat, kita bisa hapus. Kemudian bisa kita copy. Nah, ini encoding categorical yang tadi saya bilang. Ini hasilnya bisa lihat. Hasil encoding. Data categorical sudah menjadi 0 dan 1. 0, 1. 0, 1, 0, 1. Oke, ini hasilnya. Untuk fitur engineering tidak usah. Kemudian correlation analysis. Untuk correlation analysis, di sini kita menggunakan threshold 0,85 atau 85%. Jadi misalnya ada threshold tujuannya untuk menghapus fitur yang kembar agar model tidak redundant. Karena di sini tidak ada di atas 0,85, maka seluruh fitur itu bisa digunakan. Nah, di sini kan ada mana sih? Ini fitur dengan korelasi tinggi. Jadi ada fitur dengan korelasi, berarti semua fitur bisa digunakan. Nah, di sini ada fitur yang kayak misal paling tinggi korelasinya, di sini ada AXT-test, terus albumin, terus spiders, ini paling tinggi yang sebelah kanan itu. Terus untuk train test field, di sini kita membagi training sama testing. Untuk trainingnya kita 80, yang testingnya kita 20. Dilihat di sini. Nah, poin wajibnya itu saya pakai Startify Y supaya porsi kelas live dan D itu tetap adil.
Terus untuk algoritma yang saya gunakan itu saya menggunakan decision tree karena alur logikanya jelas. Kemudian saya juga menggunakan CV3. Nah, ini kan spill 80, terus ini hasilnya. Nah, di sini the cell model. Nah, di sini create. Ini hasilnya selesai. Nah, ini hasilnya. Kan trainingnya 100 nih hasilnya. Kemudian pas kita uji cuma 74%. Itu terlalu menghafal. Jadi nggak bagus ya teman-teman. Kayak terlalu menghafal. 25,80%, 81%. Harusnya itu di bawah 15%. Kita coba lagi pakai, ini kan tadi pakainya baseline model kan. Kita coba lagi. Nah, ini hasil baseline model terdeteksi itu 21 live, kemudian 4 meninggal. Yang seharusnya live itu ada, yang seharusnya ini gini bacanya. Model berhasil menebak 2 die dan 21 orang live dengan benar. Sedangkan tapi model itu menebak 4 orang die dibilang live. Ini terus live 4 orang live dibilang die gitu. Nah, di sini ini root proof. Ini di atas. Ini metodenya masih harus kita cari lagi. Nah, ini kan Basel model top 10 most important features. Artinya yang mendeteksi seseorang mungkin gejalanya meninggal yang pertama itu XT-test nih. Terus zygote, stroke age, bilirubin. Ini bisa dilihat yang paling banyak. Kemudian untuk decision tree yang Basel model ini. Nah, XT-test. Terus true, false. Terus ke sini. Bilirubin, zygote. Nah. Terus metode kedua, hyperparameter optimization. Nah, di sini kita sama menggunakan train model 80 banding 20, 80-20. Lihat, kita menggunakan grid search CV. Untuk akurasinya, nah bisa dilihat. Tadi kan yang Basel model itu 100 untuk trainingnya, sedangkan testingnya 77 ya, turunnya banyak. Sedangkan ini itu walaupun trainingnya gak 100 tapi turun 87%, tapi pas kita belajar itu malah 77. Jadi selisihnya itu gak banyak, cuma 10%. Itu gak apa-apa karena masih di bawah 15%. Bisa dilihat training sama testing gitu. Jadi fiturnya itu nggak cuma menghafal, dia tuh belajar dari data-data ini. Yang tadi, yang ini. Intinya dia nggak menghafal gitu loh datanya. Dan kemudian ini hasilnya. Hasilnya itu berhasil, tadi kan cuma berhasil menebak 21. Nah, ini meningkat jadi 22. Itu kan ada peningkatan kan, teman-teman. Kalau misalnya yang menebak benar 22 naik, berarti kan yang ini juga turun. Tuh. Ini juga benar. Ini naik gitu, skor. Kemudian ini sama eksitas itu nomor 1, terus pro time. Ini pro time. Tadi yang ini kan beda. Nah, ininya juga beda. Eksitas terus yang fitur important yang buat decision tree-nya. Nah, ini karena berubah teman-teman. Dari yang ini akurasi ini recall. Terus, nah nih, aksi tes nomor 1, ProTime nomor 2, bilirubin, liver film. Berarti
kalau misal orang terdeteksi dengan gejala orang penyakit hepatitis dengan gejala kayak gini, itu bisa dipastikan peluang meninggalnya itu lebih tinggi gitu. Nah, tree visualization. Nah, ini pohon tree-nya. Ini ada acid test, terus bobin, terus ini spiders, referencing. Kemudian evaluation antara metode baseline dengan optimization. Nah, di sini bisa dilihat. Untuk yang baseline train, akurasinya berapa tadi? 100. Sedangkan apa namanya? Ini training testnya 74 itu turun drastis. Sedangkan yang optimized itu 87 ke 77. Cuma 10%. Terus untuk ini tesnya akurasinya naik, precisionnya juga naik, recall-nya naik, F1 score-nya naik. Nah, ini yang paling tinggi itu Auxrop-nya juga naik. Bisa dilihat ini teman-teman, ini naik semua. Berarti metode yang kedua itu jauh lebih cerdas, yang optimized model, walaupun masih tergolong overfighting karena di sini tuh datanya kecil ya teman-teman, 155 pasien. Mungkin kalau ribuan itu menggunakan ini nanti nggak overfighting. Ini yang saya bingungkan sih. Mungkin karena datanya cuma 155, kemudian kita bagi 80 untuk testing, kemudian 20 kita untuk training, jadi kan kepotong-potong. Jadi hasilnya ini teman-teman, kita naik jadi 21, yang ketebak live hidup benar 21, kita naik 22 gitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.